Kembali di Breaking News Saudara dan masih bergabung bersama kami Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dan juga baru bergabung juga Direktur Kebijakan Publik Selius Media Wahyudi Askar. Saya ke Pak Guswanto terlebih dahulu. Pak Guswanto, ada opsi untuk modifikasi cuaca ini dilakukan hingga Idul Fitri, namun melihat dinamika yang terjadi beberapa hari terakhir, apakah opsi tersebut masih terbuka, Pak? Kalau kita lihat dari perkembangan cuaca sepertinya masih terbuka dan hari ini kami akan melakukan rapat koordinasi dengan BNPB ya karena dari sponsor untuk pelaksanaan modifikasi cuaca itu dari BNPB dan kami BMKG itu melaksanakan untuk secara teknis provisi dan maupun perakiraan cuacanya. Oke, baik, kita akan nantikan Pak Guswanto, semoga memang opsi modifikasi cuaca tidak dilakukan, mengingat mungkin nanti kita berharapnya semoga cuacanya sudah kembali kondusif dan tidak lagi terjadi cuaca ekstrim maupun banjir di wilayah-wilayah yang memang saat ini sedang rawan. Terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Terima kasih Mas Bre, Dan salam sehat selalu ya, Mas Media. salam sehat Terima kasih Pak Pak. Guswanto. Dan saudara, yang menarik juga terkait dengan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Jabodetabek dan juga di beberapa wilayah di Jawa Barat, ini adalah terkait dampak ekonominya, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios. Mas Media, ini kan terkait dengan banjir yang terjadi, mungkin kita lihat yang paling besar kemarin di Bekasi, kemudian banyak retail yang tutup, bahkan ada mal yang terendam banjir sampai dengan sekarang. Orang tidak bekerja, kemudian sekolah juga tidak beroperasi. Bagaimana Mas Media terkait dengan kerugian ekonomi akibat banjir di banyak wilayah ini? Ya, memang sangat sulit menghitung total kerugian ekonomi akibat banjir ini ya. Cuman memang kalau data tahun lalu untuk Jakarta saja total kerugian setahun itu mencapai 2,1 triliun. Itu setahun ya. Dan itu hanya Jakarta, belum termasuk daerah Bekasi dan di luar Jabodetabek. Jadi memang kerugian ekonominya sangat besar sekali dan ini dirasakan langsung ataupun juga tidak langsung oleh masyarakat dan sektor usaha. Eh, Kejadian banjir, bencana banjir bulan ini yang cukup kita sedihkan adalah ini terjadi di bulan Ramadan ya. Hmm. Bulan di mana eh, masyarakat khususnya sektor informal itu mendapatkan pendapatan yang cukup signifikan sebelum Lebaran. Dan kita tahu sektor-sektor informal, masyarakat yang berjualan di pinggir jalan, penjual takjil, pedagang kaki lima, termasuk juga pengusaha retail UMKM kecil sebelum Lebaran itu menggantungkan diri dari ekonomi yang cukup besar perputarannya. Dan ini hanya terjadi 1 kali 1 tahun. Dan ketika banjir ini terjadi, praktis ini memukul daya beli masyarakat, sehingga memang potensi pendapatan yang mereka terima bisa jadi mengalami kekurangan pada tahun ini. Dan ini yang saya kira harus uh, dilihat sebagai sebuah dampak ekonomi yang terus harus dipikirkan solusinya gitu ya. Karena pasti ada multiplier effect yang signifikan terkait dengan pengangguran begitu ya, termasuk juga kemungkinan terjadinya inflasi. Karena banjir pasti berdampak pada distribusi barang, baik itu pangan dan non-pangan. Dan kita harus lihat terus bagaimana dampaknya terhadap ketahanan pangan dan harga pangan, khususnya di wilayah-wilayah yang saat ini terdampak signifikan akibat banjir, Mas. Lalu kemudian kira-kira Mas Media, yang perlu dilakukan ini apakah hanya terkait dengan bantuan sosial saja untuk korban banjir atau kita butuh lebih dari itu? Iya, untuk aspek ekonomi sebetulnya sama ya dengan penanganan bencana untuk aspek lainnya. Jadi sebelum bencana terjadi, pada saat bencana terjadi dan pasca bencana. Nah, saat ini memang skema bantuan sosial ini sesuai dengan peraturan Menteri Sosial itu lebih banyak terfokus pada pasca bencana. Dan skemanya juga butuh waktu. Biasanya perlu ada penilaian siapa yang terdampak, berapa jumlah kerugian, baru kemudian bantuan sosial itu diberikan. Dan ini butuh waktu.
Masalahnya saat ini adalah pada saat bencana terjadi, sebagian masyarakat itu belum bisa langsung menikmati bantuan sosial. Ini yang jadi PR saya kira di lapangan hari ini, dan kalau kita berkaca di banyak negara dan beberapa kasus kebencanaan yang sudah terjadi sebelumnya, bantuan pada saat bencana ini memang sangat krusial sekali. Dan bansos menjadi solusi sebetulnya, khususnya lewat skema transfer bantuan langsung dalam bentuk tunai. Karena meskipun banjir terjadi, sebagian besar infrastruktur keuangan, listrik, ATM itu masih berfungsi. Hmm. Jadi sebetulnya bantuan sosial dalam bentuk tunai itu masih bisa diberikan ke masyarakat. Tetapi ini perlu percepatan ya, karena datanya kan ada di BPBD daerah, termasuk juga penyesuaian dengan data kemiskinan yang ada di pusat begitu. Dan ini perlu gerak cepat, dan sebisa mungkin ada inovasi dan pendekatan lain ya, tanpa kemudian harus menunggu penghitungan biaya kerugian yang dihadapi oleh masing-masing keluarga. Jadi memang bansos menjadi sangat penting masa hari ini, tetapi ini juga nggak mudah di lapangan, mudah-mudahan bisa terus dipercepat prosesnya oleh pemerintah. Baik, tapi kan memang untuk dana bantuan sosial mungkin dalam bentuk tunai ini hanya bersifat sementara saja untuk mungkin membantu kehidupan mereka selama beberapa hari. Kemudian apa yang perlu dilakukan kembali, Mas Media, untuk kedepannya kira-kira apa yang perlu dilakukan ataupun mungkin menyiapkan lapangan kerja atau seperti apa mungkin, Mas Ya. Media? Sebetulnya untuk recovery ini kita perlu melihat segmentasi masyarakat. Sebagian besar di daerah Bekasi misalkan itu kelas menengah yang terdampak, perumahan-perumahan yang cukup besar gitu ya. Maka memang intervensi yang dilakukan tentu berbeda dengan masyarakat rentan, terutama di wilayah pemukiman padat yang terdampak banjir. Nah, masyarakat rentan ini recovery-nya lebih lama. Karena masyarakat rentan ketika menghadapi bencana mereka tidak punya saving, tidak punya simpanan sehingga terjadi shock finansial. Dari studi yang saya lakukan, biasanya masyarakat rentan ketika menghadapi shock finansial seperti ini, mereka tidak menggantungkan dari pemerintah. Mereka biasanya meminjam uang dari saudara-saudaranya, baik saudara yang ada di sekitar mereka seperti tetangga maupun saudara-saudara yang ada di kampung halamannya. Masalahnya hari ini karena uh, beban ekonomi masyarakat juga cukup signifikan, tidak hanya di kota tapi juga di desa, banyak masyarakat rentan ini tidak bisa memperoleh pinjaman keuangan. Jadi memang salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah pendekatan keuangan gitu ya. Jadi setelah dilakukan pendataan masyarakat yang terdampak, kemudian sebetulnya bank daerah itu bisa kemudian menawarkan pinjaman misalkan dengan bunga 0% atau dukungan untuk sektor usaha mereka atau bentuk bantuan-bantuan lain secara keuangan yang bisa membantu mereka tanpa kemudian membebani masyarakat rentan ini. Ini solusi yang bisa dilakukan jangka pendek. Jangka panjang saya kira ini ada banyak hal ya, karena persoalan banjir ini selalu berkaitan dengan faktor struktural. Kita perlu penguatan ekonomi yang lebih kuat, begitu ya, termasuk juga kebijakan ekonomi makro, mengendalikan inflasi, serta kebijakan fiskal, memberikan insentif untuk masyarakat kecil. Sehingga ketika terjadi shock bencana seperti ini, mereka punya tabungan yang kuat begitu untuk menghadapinya. Dan Hmm. uh, institusi negara saya kira harus memainkan peran lebih banyak untuk hal ini, Mas. Oke, Mas Media, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk recovery banjir yang terjadi saat ini dalam konteks ekonomi? Kalau recovery dalam konteks ekonomi, katakanlah keuangan sektor ekonomi di daerah ya, ini memang sangat tergantung dari masifnya bencana di daerah tersebut. Bekasi misalkan, Bekasi masih menjadi kota satelit yang menggantungkan diri dari DKI Jakarta. Dan banyak distribusi pangan, distribusi logistik, dan juga distribusi sektor-sektor perdagangan yang melewati Bekasi, banyak pabrik-pabrik juga di sana yang saya kira memang terdampak cukup signifikan dan ini memang butuh waktu. Tidak ada kepastian ya, mungkin bisa 3 bulan atau 6 bulan, tapi ini juga tergantung dari mudah-mudahan banjir ini selesai dan juga ini tergantung dari respon pemerintah terhadap sektor-sektor yang mengalami dampak signifikan. Jadi
logistik saya kira hari ini harus menjadi prioritas, jalan-jalan yang tertutup mudah-mudahan bisa dibuka kembali sehingga ekonomi masyarakat terus bisa berputar, termasuk juga sektor usaha ya, karena banyak pabrik-pabrik di DKI Jakarta itu disupport oleh pabrik-pabrik yang ada di Bekasi begitu. Jadi ini yang terus perlu didorong oleh pemerintah untuk pemulihannya. Ini hanya Jabodetabek ya, kita belum Ya. bicara soal daerah-daerah lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga daerah di luar Pulau Jawa yang saat ini juga mengalami bencana, termasuk salah satunya bencana banjir. Jadi ini perlu koordinasi yang signifikan dari pelaku ekonomi, baik itu di level pusat hingga di level daerah, Mas. Baik, tidak hanya pemerintah namun juga para pelaku ekonomi di berbagai sektor perlu juga terlibat untuk bisa memulihkan kondisi ekonomi pasca banjir. Terima kasih Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Seleos telah bergabung bersama kami di Breaking News.